Oke, saya akan seperti biasa kita akan lihat tanggal Selasa tanggal 19 Oktober ya. Jadi kita punya outline, kita akan seperti biasa, saya tetap akan memberikan kesempatan sharing, kesaksian untuk kita yang melihat kelimpahan anugerah Tuhan yang menyertai kita ya. Karena pastilah dalam setiap hidup kita pasti ada anugerah Tuhan. Kemudian kita akan belajar dari materi SBU, pembahasan bacaan setahun. Ini Lukas itu sudah lewat sebenarnya, sekarang masuk ke Kisah Rasul, tapi saya pikir saya belum putar Lukas, jadi nanti mungkin kita akan coba lihat ke Lukas dulu. Baru sharing Kavinsa, kita bahas pertanyaan khusus, kita lihat video latar belakang kalau ada, dan kita akan berdoa untuk kondisi kita pada saat ini ya. Itu materi kita. Jadi saya ini kita untuk sharing dan kesaksian terbuka. Ada yang mau sharing dulu? Ada yang mau sharing? Kalau nggak ada, saya yang sharing. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah jelaskan tentang bagaimana prosesnya sampai kenapa saya harus wisudanya ada di Jakarta. Ya, saya coba putarkan sebuah video dulu untuk kita lihat. Ya. Magister Teologi. Yang pertama, Beni Novianto Gunawan. Yang berikut, Christian Onisimus Tatuo. Yang berikut, Deveston Tampani. Yang berikut, Fernil Hasrat Zebua. Yang berikut, Hendy Suryana. Yang berikut, Jaimin Zinaga. Nah, saya mau katakan bahwa dalam hidup kita ini berserah kepada pimpinan Tuhan itu menjadi sebuah hal yang harusnya kita lakukan. Biarlah mau jadi apapun, aku berserah. Berserah. Nanti Tuhan akan berkarya. Kalaupun satu waktu dia ambil kita pun sudah bersama dengan dia. Ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Dan saya puji Tuhan, kembali dari sana saya lihat Mama sangat senang sekali, karena saya pikir kebahagiaan orang tua itu kalau melihat anaknya berhasil ya. Jadi saya sebenarnya hanya pengen supaya dia lihat itu gitu. Makanya saya foto dan sebagainya hanya untuk menyenangkan dia. Ya. Dia usia sudah 79 tahun, tidak bisa bergerak karena tidur terus, ya paling ke kursi roda gitu karena kakinya yang lemah. Ya, tapi puji Tuhan lah, kita memberikan kebahagiaan bagi dia. Oke, itu aja mungkin saya punya sharing ya. Ada yang lain mau sharing? Ya. Oke. Nggak ada, kita lanjut ya. Kita coba lihat pembacaan. Mungkin ada dari pembacaan yang belum dimengerti. Pembacaan Alkitab setahun, pembacaan SBU, atau ada sesuatu yang unik, atau ada pertanyaan lah. Bu Sinta belum dibuka mic-nya. Iya, tentang Ayub. Gimana tentang Ayub? Nah, ya, Ayub itu kan setia sekali ya. Tapi kok cobaannya tuh berat sekali, beratnya setengah mati ya.
Kenapa kok diizinkan Tuhan supaya iblis itu menguasai Ayub itu ya? Oke, Maksudnya bingung aku. nanti kita akan bahas tentang Ayub nanti ya. Nanti setelah aja. Jadi pertanyaan penting adalah Ayub kenapa seperti itu? Orang bisa melihat Ayub itu luar biasa, tapi saya melihat ada kekurangannya yang besar yang Tuhan ingin perbaiki kekurangan. Nanti saya akan jelaskan itu. Yang lain mungkin ya, karena nanti saya akan bahas tentang Ayub nanti setelah Kavinsa. Oke, nggak ada ya. Kita mulai mungkin Kavinsa aja dengan topik yang utama. Silakan Kavinsa mungkin. Saya sharing ini ya. Oke. Suaranya Kak? Ya, oke. Baik. Saya ada 15 slide, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Nanti kita akan belajar. Saya pun juga belajar, bukan saya menyajikan kemudian saya tidak belajar, justru ini yang sebetulnya sudah 2 minggu lalu, sudah saya siapkan. Kemudian Christian gitu ya, mungkin pikirannya dia sudah wisuda, terus jadi dia lupa. Sampai saya gini, oh ya sudah. Makanya saya japri sama HP. Ini Christian tak? Kayak gitu, hanya confirm saya bilang gitu. Jadi, tetapi saya belajar lihat di situ. Oh enggak, Tuhan izinkan saya tertunda seminggu lagi, saya baca ulang lagi. Nah gitu, artinya apa? Saya dapat dulu gitu loh. Saya dapat dulu baru saya share sekarang dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, beberapa dalam bulan yang sama ini yang Tuhan taruh di hati saya itu ada lagi di kata-kata gini, mendandani. Ternyata dandan itu tidak hanya khusus untuk perempuan loh, atau wanita, tapi juga termasuk pria gitu. Apalagi sekarang pria-pria sekarang ya. Waduh, juga termasuk manikur, pedikur, walaupun saya tidak tahu itu, tidak melakukan itu ya, manikur, pedikur itu, itu pasti Bu Sinta atau anak-anaknya ngerti seperti itu. Nah, tahu Bu Lena, manikur, pedikur. Pak Mul tahu Pak Mul? Kuku ya Pak. Ya kuku, ya pokoknya dari ujung kepala kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki itu dirawat gitu ya. Saya pernah lihat gitu, cek tai gitu, maksudnya cek telaten ini kan itu kok saya gitu sudah tidur. Karena saya ini ciri khasnya gini, kok saya ke salon hanya untuk dia misalnya di masker atau apa, pasti saya tidur. Pasti tidur saya. Nah, kok mana nek kuku semua, aduh wis ngorok mungkin saking enaknya kayak gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, itu kata-kata yang diletakkan oleh Tuhan di hati saya seperti mendandani. Dari mana itu? Saya share screen saya ya. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Belum. Sebentar Kak. Oke. Ya. Baik. Dari Matius 6 ayat 30, kita tahu ini ayat ini sangat-sangat sudah terkenal. Saya berbesar ya. Nggak bisa besar ya. Nah, kelihatan ya, jelas ya. Ya, besar. Jelas. Matius 6 ayat 30 itu bunyinya seperti ini. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, Matius 6 ini seringkali dibahas atau disampaikan atau dikutbah itu tentang masa khawatir. Ya, kalau kita baca lengkap itu ya di Matius 6 itu tentang kekhawatiran. Tapi entah bagaimana Tuhan meletakkan dalam hati saya itu kata-kata mendandani ini. Gitu. Padahal saya bilang, ini kok kan harusnya firman Tuhan ini Matius 6 itu cerita tentang itu yang nantinya ujungnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah, ayat pasal 3 ayat 33-nya. Carilah dulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkannya, seperti itu. Jadi perihal kekhawatiran. Nah, tetapi justru yang Allah atau Roh Kudus letakkan di hati saya adalah tentang mendandani. Kata firman Tuhan gitu, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang ya, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api,
tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Terlebih lagi kita itu didandani Tuhan. Kira-kira terjemahan sederhana Indonesianya saya tulis di situ, kalau Allah memberi keindahan sedemikian rupa kepada tumbuhan liar, tumbuhan itu kita kan bisa lihat ya di kiri kanan dia, ada nanti berapa hari gitu kering mati kan gitu ya, seperti itu. Padahal dikatakan di sini, padahal tumbuhan itu hanya hidup dalam waktu singkat, ya dalam waktu singkat, kemudian layu dan dibuang ke dalam api. Maka yakinlah bahwa Dia pasti lebih memperhatikan kita daripada tumbuhan itu. Dan Dia juga akan menyediakan pakaian bagimu, hai kamu yang kurang percaya kepada Allah. Jadi mendandani itu ternyata hubungannya sama khawatir. Artinya apa? Perhatian Allah itu kepada tanaman yang waktunya singkat dan itu kita juga anggap sepele, tanaman di sekitar kita itu diperhatikan, didandani. Yang namanya didandani ini sekarang saya bertanya, kira-kira jelimet apa jelimet? Jelimet. Mendandani itu bagaimana ya Pak Tio ya? Ribet, jelimet apa enggak? Mendandani itu dirawat ya makanya. Dirawat, dipelihara. Kita misalnya ya, yang namanya orang kawin kalau didandani pernah lihat ya. Pernah misalnya Pak Tio anaknya waktu menikah gitu kan ya. Anaknya kan cewek ya itu ya. Pak Mul waktu lihat atau Bu Sinta itu melihat. Itu kan alisnya dulu. Masa ada orang mendandani gini, alis sak bibirnya, lipstiknya barengan gitu pernah enggak? Satu-satu. Itu kalau sama-sama alis sama lipstik sama-sama ya ambiar. Kan gitu. Bisa cemot itu nanti lipstiknya kemana, alisnya kemana, nanti pengantinnya lah, ini pokoknya topeng gini. Karena apa? Salah dandani, gitu. Salah mendandani, gitu ya. Tapi saya belajar dari sini. Artinya apa? Bahwa Yesus Tuhan Allah kita itu begitu memperhatikan, kalau dikatakan terlebih lagi Ia mendandani kita. Jadi alis kita, kepala kita, mungkin rambut kita dan seterusnya. Pernahkah kita memikirkan ini rambut ini kok tidak pernah berhenti tumbuh? Kenapa rambut yang di hidung itu kok berhenti tumbuhnya? Iya. Iya. Terus rambut yang di kaki ini, bulu kaki ini kok nggak tumbuhnya kok nggak terus gitu sih Pak Mul? Terus pun di Pak Mul. Kalau misalnya itu bulu di kaki itu tumbuh panjang terus nggak berhenti. Kelabang. Danio kita. Seperti itu. Pernahkah kita membayangkan gitu ya? Itu yang namanya bulu di hidung itu tambah lama tambah panjang gitu, masih matang. Tapi ini rambut ini juga terus tumbuh ya nggak berhenti dan indah gitu ya, orang melihatnya bagus gitu ya, rambutnya gitu. Dan bulu di hidung itu berhenti, stop, dia nggak panjang terus. Artinya apa? Mendandani itu seperti itu. Saya merenungkan Bapak Ibu, apa sih maksudnya? Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Artinya kita ini suruh berkaca lihat di kaca. Ini kalau Allah itu mendandani saya sejak saya sekolah dulu sampai saya menikah, dan kemudian sampai saat ini masa tua dan seterusnya. Apa yang kurang? Kayak gitu loh. Dia mendandani artinya dia memperhatikan satu persatu yang rinci apa dan sebagainya. Mungkin kita tidak pernah memperhatikan. Sampai firman Tuhan berkatakan, satu helai rambut jatuh pun aku tahu. Itu mendandani. Ya, kemudian saya tulis di sini bahwa betapa Allah kita tuh Allah yang memperhatikan. Allah yang memperhatikan. Allah yang senantiasa memperhatikan, melihat kita. Saya tulis di sini, jadi memperhatikan kamu daripada tumbuhan itu. Dan Dia juga akan menyediakan pakaian bagimu. Hai kamu orang yang kurang percaya. Pakaian yang juga disediakan. Loh, Pak, gimana sih hubungannya pakaian? Mendandani kan hubungannya pasti kan dengan kecantikan ya. Yang namanya mendandani, masa dijelek-jelekan, ikat dandani nih gitu. Kalau namanya mendandani pasti kita dibuat tampil beda, tampil lebih cantik kan gitu ya. Masa ada orang dandan itu untuk supaya tampil jelek? Mendandani pasti tampilnya supaya cantik. Pasti cantik. Nah, Yesus Tuhan kita, Allah kita itu tidak ngurusi loh masalah gitu, supaya kita tampilnya cantik. Loh. Kemudian saya tulis gini, dalam Alkitab terjemahan NIV, maka kata pakaian pesta diterjemahkan sebagai wedding garment. Wedding garment, bukan wedding dress, bukan dress, tapi garment. Nanti bisa tahu dalam bahasa Inggris beda memang garment dan dress.
atau pakaian pernikahan. Pernikahan. Tuhan tidak mengundang kita kelak hanya sebagai tamu. Ia telah memilih Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sebagai mempelainya. Kita harus mempersiapkan pakaian pesta kita. Gitu ya. Jadi ingat, dari awalnya Allah sudah menentukan memilih kita sebagai mempelai, bukan tamu. Kemudian berikutnya saya tulisnya nih, pakaian apa terusan? Pakaian pesta apa yang saya mau pakai kan gitu ya. Banyak orang kalau terima undangan bagaimana? Apalagi yang ibu-ibu, wah jauh hari. Anunya apa? Dress code-nya apa? Oh batik. Oh warna apa? Biru. Oh pink. Kono ya. Sudah enggak karu-karuan. Dari ujung kepala, sak sepatunya, sak set, sak tasnya, semua seperti itu. Mempersiapkan. Sampai saya pernah tahu ada hamba Tuhan cerita gini, wanita itu aduh ya, tanya gitu. Pasti Pak Mo juga mungkin mengalami itu ya, atau Pak Theo gitu ya, ngalami istrinya tanya gini, bagus nggak Pak pakai baju yang ini biru warnanya? Bagus, bapak-bapak gitu. Oh ya, Pak Janatan yang itu bagus. Terus datang lagi, sih Pak ini loh Pak, kalau pakai yang warna yang pink ini kayak apa Pak? Bagus, kita bagus semua. Tapi moro-moro muncul pakai baju putih. Loh ya apa lagi dia suruh lihat no, biru bagus apa enggak, pink bagus apa enggak, moro-moro keluar pakai baju putih. Loh itu perempuan wanita kayak gitu. Seperti itu kalau pandemi. Gitu memang. Kalau bapak-bapak sembarang ya Pak Mulya. Ya enggak, pasti ada dipikir no ya, masa pakai ke orang kawin pakai sepatu ket lah ya enggak tuh ya. Kan jelas ya pakai sepatunya sepatu pantofel kan gitu ya. Jadi tahu atau sandal jahitan nggak mungkin. Pasti kita mempersiapkan sebegitu sedemikian, seperfect mungkin gitu ya, seresmi mungkin, dan orang melihatnya oh ya bagus, pantas, serasi kan gitu ya. Walaupun itu juga pria. Jauh hari kita sudah mempersiapkan sebelum hari H datang. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan semakin sering menyampaikan pesan Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin sangat amat singkat. Dan jika Tuhan datang pada kali yang kedua, maka ia akan menjemput mempelainya. Jelas itu tidak mungkin, tidak. Artinya kita tidak mungkin dibiarkan. Kalau Yesus datang kemudian kita tidak diginikan goodbye, wes ya, tidak. Jelas dicangking. Gitu. Oh namanya menjemput mempelainya. Dan sama seperti mempelai yang mengenakan pakaian pesta, maka kita sebagai mempelainya pun harus mempersiapkan pakaian pesta kita. Apa yang dimaksud dengan pakaian pesta? Pakaian Kristus. Pakaian pesta adalah pakaian Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 27, bisa siapa yang baca? Pak Mul, bisa dibacakan Galatia ayat 27. Ya, satu ayat saja. Galatia 3 ayat 27. Karena ya. Iya, ayat 27, Pak. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Oh, Galatia 3 ayat 27, Pak Mul. Karena ya, kamu Galatia 3 ayat 27. Iya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. Perhatikan kata-kata itu ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi sebetulnya Yesus Kristus itu bajunya. Jadi pakaian kita ini pakaian Kristus. Pakaian pesta kita ini pakaian Kristus. Pada saat kita dibaptiskan dalam nama Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, langsung pakaiannya itu disediakan. Yaitu pakaian Kristus. Nah, saudara kekasih Tuhan, mengenakan Kristus untuk bisa memenuhi syarat bagi hidup kekal yang akan kita kenakan itu atau yang tidak dapat binasa. Istilah Paulus yang harus kita kenakan sekarang ini tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar Tuhan Yesus yang di awan-awan, enggak, tapi dia juga adalah baju perkawinan kita, baju pernikahan kita, baju pesta kita. Gitu. Saya waktu baca ini saya takjub sekali, luar biasa. Ternyata pada saat kita menerima Yesus Kristus Tuhan, dibaptiskan, dan kita juga langsung disediakan baju pernikahan. Artinya apa? Tujuan awal Yesus pada saat memanggil kita, memilih kita, menentukan kita menjadi anaknya, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita juga dipersiapkan menjadi mempelainya. Total, komplit.
paket hemat ini, komplit sudah semua. Kayak gitu. Nah, Paulus memberitahu kita bagaimana Yesus menjadi jalan hidup kita yang baru. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saya jadi mengerti, rupanya mendandani itu termasuk dalamnya sini. Mendandani itu mengenakan Kristus. Saya geleng-geleng, saya hebat Tuhan. Luar biasa, dia memilih kita, menentukan kita, dan kemudian kita baptis, langsung baju pengantinnya disiapkan. Nah, di sini sekali lagi kita melihat pemakaian istilah mengenakan. Jika saudara adalah seorang yang percaya Tuhan, anak Allah, berarti saudara telah mengenakan Yesus Kristus. Itu sebabnya mengapa kita dikatakan juga bahwa saudara ada di dalam Dia. Firman Tuhan katakan, engkau di dalam Kristus dan Kristus dalam engkau. Jadi waktu dikata disiapkan baju pengantin, itu sudah disiapkan sampai nanti jadi mempelainya. Itu rancangan Allah itu seperti itu. Nah, ada dua langkah yang berkaitan di dalam hal mengenakan Yesus. Dalam Galatia 3 ayat 26 saya bacakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, kita menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, kita diberitahu sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Ayat ini memberitahukan kita bahwa kita perlu memiliki iman yang merupakan langkah pertama. Langkah pertama iman adalah kita percaya Tuhan Yesus juru selamat kita, menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang Kristus Yesus. Itu iman. Seperti itu. Dan ayat selanjutnya berkata bahwa kita perlu dibaptis, ya, ayat 27. Kita dibaptiskan dan itu adalah langkah kedua. Nah, slide yang berikutnya, dua langkah di hadapan kita seperti ini. Jadi iman, kemudian jubah keselamatan itu disediakan bagi kita, mengenakan Kristus. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita, termasuk di dalam tulip itu loh. Pak Christian bolak-balik ngomong tulip itu ya, bahwa itu adalah karunia Allah yang sudah disediakan bagi kita. Kita tidak bisa memperolehnya tentu dengan tidak bisa dengan kekuatan sendiri, ataukah kita ini karena layak, ya, tidak demikian, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi sebagai contoh adalah mustahil bagi kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Yang jelas kita tidak mampu melakukannya. Maka kita diselamatkan oleh Yesus Kristus yang adalah pemberian Allah dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, saat kita mengenakan Yesus karunia Allah yang diberikan saat kita baptis, kita bisa melanjutkan langkah menuju hidup yang kekal. Jadi pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka pada saat itu juga pakaian pengantin sudah disediakan bagi kita, mengenakan Kristus. Maka kita selanjutnya Yesus akan lanjut melangkah menuju hidup yang kekal. Perjalanan hidup kita dimulai, start. Nah, kemudian Paulus menunjuk juga kepada Yesaya 61 ayat 10. Saat memakai istilah mengenakan ini, ayat di dalam kitab Yesaya menyatakan dengan sangat indah. Silakan Bu Lena bisa baca Yesaya 61 ayat 10. Agak tambah kecil. Oh, enggak. Ya, oke, saya bacakan. Oh, enggak di Alkitabnya. Saya bacakan. Bisa? Yes, saya buka, Mbak. Yesaya 61 ayat 10. Ya, Yesaya 61 ayat 10. Ya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah-Ku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Bersukaria bersorak-sorai sebab Ia Allah mengenakan pakaian keselamatan kepada. Ini istilah mengenakan lagi ya, artinya juga mendandani kita. Itu di dalam Yesaya pasal 61 ayat 10. Jadi mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan di kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Menyelubungi kita dengan jubah kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Jadi kita diselubungi dengan jubah kebenaran. Nah, itulah karunia dari Allah dan itu anugerah. Ya, tidak dapat dengan usaha kita. Jadi kita sudah tahu tadi ya, kita sudah dibaptiskan. Pada saat dibaptis, kita juga disediakan pakaian pengantin kita. Nah, kemudian setelah itu, keindahan dari pengajaran Yesus dan kedalaman dari pengalaman rohani Paulus ini kadang-kadang sangat membuat kita takjub pada tulisan-tulisan seperti ini. Jika
jika kita cermati kata mengenakan di dalam bahasa Yunani, jadi bahasa Yunani itu rupanya pakai istilah ada middle form. Nah ini kalau istilah yang Yunani, Ibrani, ini anunya Pak Christian, ya memakai middle form dalam bahasa Yunani. Ada kalimat berbentuk aktif, middle, dan pasif. Nah kalau bentuk pasif itu menunjukkan hal yang diperbuat orang lain terhadap kita. Artinya kalimat pasif itu begini, dipakaikan. Nah itu orang lain yang melakukan untuk saya. Itu kalimat pasif. Jadi dipakaikan baju kepada saya. Nah itu pasif. Kemudian bentuk aktif itu menunjukkan hal yang kita perbuat terhadap orang lain. Misalnya saya memakaikan baju kepada Bu Lena, kepada Bu Sinta. Itu kalimat aktif itu. Saya yang melakukan untuk orang lain. Kalau pasif, saya menerima karena dipakaikan. Nah seperti itu. Tapi bahasa Yunani itu ada di tengah-tengahnya antara aktif dan pasif. Nah artinya apa? Kalau kalimat middle ini dikatakan dipakai untuk menunjukkan hal yang kita perbuat sendiri untuk diri kita sendiri. Itu middle. Kalau aktif, ya, kalau aktif itu saya melakukan untuk orang lain. Kalau kalimat pasif itu berarti orang lain itu memakaikan kepada saya. Saya dipakaikan. Tapi kalau middle itu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ngerti ini ya? 3 ini ya kalimat ini. Nah, bahasa Yunani yang dilakukan, yang dikatakan di dalam firman Tuhan, itu adalah middle, dipakai untuk menunjukkan yaitu kita berbuat terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Sebagai bukti apa? Refleksi, ini saya tulis di sini, refleksif. Artinya gini, pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada saat bersamaan itu, Yesus mempersiapkan atau Allah Bapa mempersiapkan baju pengantin, yaitu Yesus Kristus untuk kita pakai. Untuk kita berjalan dalam hidup di dunia ini sampai Maranatha, sampai Dia jemput kita. Disediakan seperti itu. Sampai di sini paham nggak ya? Jadi waktu kita dibaptis, itu bajunya Yesus Kristus itu baju kita, disediakan oleh Allah Bapa kita, disediakan untuk kita. Nah itu gini, lakukanlah itu sendiri, gitu ya. Jadi kita harus kita cukup memakai kata kerja di dalam bentuk middle. Lebih lagi kata mengenakan seperti yang digunakan Paulus ini seperti tertulis di dalam bentuk middle ini. Artinya begini, saudara memakai pakaian bagi kita sendiri, bagi Anda sendiri. Tidak ada yang memakaikan dan dipakaikan, tetapi Allah itu meterainya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian pakaian, yaitu Yesus Kristus itu disediakan buat kita sebagai pakaian kita. Nah, tergantung kita. Ini kita mau memakaikan dalam tubuh kita atau enggak? Baju yang disediakan ini loh, Yesus ini loh. Kita mau pakai apa enggak? Pada saat kita memakainya, mengenakan Kristus, maka kita harus hidup baru. Hidup lamanya harus sudah tidak ada. Itu seperti itu. Maksudnya gitu. Jadi Allah memberi saudara jubah itu sebagai hadiah dan Ia berkata inilah jubahnya, ambillah. Kemudian tergantung kita mau mengenakannya atau enggak. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah, terus bagaimana setelah itu? Setelah kita tahu dalam Galatia 3 ayat 27 tadi ada Roma 13 ayat 13 dan 14. Ya, saya bacakan ini Roma 13 ayat 13 dan 14. Roma 13 ayat 14. Saya bacakan. Ya, saya bacakan Roma 13 ayat 14 yang menyatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata apa? Terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini loh ya, saya godek-godek terheran-heran. Ternyata mengenakan Kristus itu tidak hanya sekedar seperti dia sebagai baju, tetapi ternyata dikatakan tulis sini, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya pada saat dikatakan gini ya, marilah kita hidup, artinya pada saat ini Roma 13 ayat 13 sampai 14 ini, bahwa kita nih harus hidupnya sudah berubah, mengenakan Kristus. Namun apa yang dikatakan dalam Roma 13 ayat 13 14, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Artinya apa? Yang bagian luar ini kita dandani ya,
alisnya dibentuklah apa sih cedar itu biasanya? Oh, bulu mata badai, apa gitu ya? Badai. Apa lah seperti itu ya? Ada bahasa Jawa nih alis itu apa nih alis itu? Apa Bu Lena? Apa bahasa Jawa itu? Apa itu alis? Alise apa itu Pak Mul? Nah, pakai bahasa Jawa. Bisa sampai kayak saya gini. Ya ampun. Bulan. Ya, karena saya ini Bulan bukan orang yang bulan sabit. Bulan sabit. Ada kok apa gitu pokoknya gitu. Sampai saya luar biasa. Itu karena saya ini bukan orang yang suka berdandan. Jadi ini istilah orang Jawa itu betul-betul memperhatikan yang namanya mulai dari alis, mulai dari mata. Semua ini diperhatikan betul-betul. Dikatakan gini, masalahnya adalah bahwa orang Kristen atau seringkali menanggalkan kembali Kristus. Jadi waktu pertama kali baptis, baju itu disediakan, bajunya adalah Yesus Kristus, harusnya baju itu dipakai. Dan kemudian kita meninggalkan hidup lama, tapi ternyata kenyataannya tidak gitu orang Kristen. Bajunya tidak mau dipakai. Masalahnya kalau kita pakai baju Kristus itu kan otomatis kan kita harus memancarkan. Jelas pasti memancarkan. Kalau kita pakai baju Kristus kan otomatis sudah manunggal. Saya sama Kristus itu sudah jadi satu. Kita nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah Kristus. Nah, dikatakan bahwa gini, saat kita pertama kali menjadi Kristen, saat kita pertama kali menanggapi undangan untuk masuk ke dalam pesta perkawinan, dengan senang hati sukacita kita menerima pakaian pesta dan mengenakannya saat membuat komitmen awal. Oh, orang baru pertama kali dibaptis itu kan menggebu-gebu. Waduh, contohnya misalnya, wah aku cinta Yesus, suwi-suwi. Kan gitu. Nah, pada belakangan kita kedapatan tidak mengenakan pakaian pesta itu lagi karena kita telah kembali ke dalam hidup yang lama. Alkitab berkata bahwa setiap kali kita menjalani hidup sebagai anak Allah yang telah dibenarkan dan kembali pada cara hidup kita yang lama, berarti kita telah meninggalkan atau menanggalkan Yesus Kristus dan mengenakan kembali baju yang lama. Itu mendandani seperti ini. Jadi kalau sebetulnya baju itu harusnya dipakai sampai Yesus datang. Dan itu terus kelihatan. Dan kalau kita pakai baju Kristus, maka sebetulnya tidak ada kekuatan apapun dari kita. Jadi yang harus keluar adalah karakter Allah, karakter Kristus itu yang harus muncul. Karena bajunya kita baju Kristus. Nah berikutnya, saya tulis gini, eling, jangan copot. Ya, taat setia bajunya. Nah, persisnya dikatakan oleh Paulus gini, seperti yang sudah kuperingatkan kepadamu, kamu sudah diundang tadi ya, sudah menanggapi panggilannya, sekarang kamu mau berpaling dari dia yang telah memanggil kamu. Artinya berkhianat, gitu ya. Tidak lagi mengakui Yesus, hidupnya dalam kedagingan, dalam iri, dengki tadi seperti itu ya. Kamu menerima pakaian pesta itu, tidak ingatkah kamu bahwa kamu telah mengenakannya? Galatia 1 ayat 6. Dalam Galatia 3 ayat 26-27 Paulus mengingatkan kita bahwa ketika kita membuat komitmen di dalam iman dan dibaptiskan, kita telah menerima pakaian pesta dan mengenakannya. Harusnya tidak bisa lagi copot-copot, tidak bisa. Apakah kita sekarang sedang berpaling dari dia yang telah memanggil kita? Jadi Paulus secara konsisten berbicara tentang pakaian pesta yang kita kenakan dalam Galatia 1 ayat 6. Galatia 1 ayat 6, Galatia 3 26 dan 27 seperti itu. Nah, kemudian pakaian itu berarti cara hidup kita sebetulnya. Pakaian Kristus itu adalah cara hidup kita. Ya, ia menekankan hal ini berkali-kali seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan Paulus itu memakai istilah mengenakan atau mendandani itu atau mengenakan pakaian Kristus itu tidak kurang dari 15 kali. Jadi kita harusnya ingat, eling, jangan dicopot pakaian itu. Roma 13 ayat 14 tadi Paulus memakai istilah di dalam bentuk imperatif. Artinya perintah, kenakanlah. Lah itu perintah. Artinya pakai baju itu ya, pakai baju Kristus. Jadi kalau misalnya kita melihat orang-orang yang sudah percaya pada Yesus tapi tidak hidup dalam kebenaran Kristus, jangan takut kalau kita menegur. Pakai baju Kristus. Kok bisa? Iya. Di Galatia 3 ayat 27 dikatakan kalau kamu sudah baptis belum? Sudah. Pakailah pakaian Kristus. Kita bisa negur, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ini kata perintah bahwa jika kita mengaku sebagai anak Allah maka berperilakulah sebagai anak Allah. Kalau kita tidak berperilaku sebagai anak Allah maka sebetulnya kita belum menjadi anak Allah dan belum memakai pakaian yang disediakan oleh Kristus. Berikutnya,
mengenakan pakaian Kristus atau mengenakan Kristus itu berarti mengenakan perlengkapan perang. Jadi saya sangat-sangat bersyukur, berterima kasih oleh karena ternyata baptisan itu tidak hanya sekedar itu, tetapi setelah kita baptis, kita percaya Yesus juru selamat kita, kemudian pakaian Kristus itu dikenakan pada kita. Dan berarti pada saat kita mengalami peperangan di dunia ini, ojo wedi gitu loh. Jadi mengenakan Kristus itu mengenakan perlengkapan perang. Saya bilang luar biasa, Yesus itu luar biasa, betul-betul. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya apa? Menanggalkan cara hidup yang lama, mengenakan cara hidup yang baru, yaitu mengenakan Kristus. Kalau orang anak Tuhan bilang, katanya Kristen. Nah, Kristen belum tentu anak Allah. Saya mau katakan itu. Yang sesungguhnya adalah anak Allah. Kristen itu hanya identitas di KTP. Tapi sebaiknya gunakanlah anak Allah. Kalau anak Allah, maka kita memakai pakaiannya adalah pakaian Kristus, mengenakan Kristus. Kalau kita mengenakan Kristus, maka karakter Kristus yang muncul. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Nah, dalam perilaku kita sehari-hari. Katakan di situ sejak saat baptisan mestinya orang lain dapat melihat sesuatu yang kualitas hidup yang baru. Kita telah menanggalkan hidup lama dan kemudian hidup lama itu ya, segala kekotoran, keegoisan, kedengkian, kemarahan, kekerasan, ya tadi cabul dan sebagainya itu sudah tidak ada, tuh lepas gitu. Tapi kalau orang masih hidup di dalam yang saya katakan dan masih banyak lagi itu artinya tidak mengenakan Kristus. Baptisnya memang betul dapat surat baptis, ya, dapat Alkitab baptis, ya. Kemudian banyak orang yang menyaksikan, iya. Tapi dia tidak mengenakan Kristus. Karena kembali lagi saya katakan tadi kalau Galatia 3 ayat 6 ayat 17 itu satu paket, Saudara. Nggak dilepas-lepas sendiri itu, kita lihat ayatnya itu satu ayat itu paket itu. Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itu kalimatnya jadi satu, tidak dipecah-pecah. Jadi yang telah dibaptis, ya semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kalau ono sing mengsle ini, ya dibaptisnya semua, iya dapat surat baptis, iya, tapi kamu belum mengenakan Kristus. Harusnya ini sudah. Karena apa? Untuk apa? Dipersiapkan untuk jadi mempelai gitu loh. Bukan hanya sekedar berhenti sampai dibaptis tok gitu, si ditok, enggak. Dipersiapkan untuk menjadi mempelai. Gitu. Nah, kemudian belum lagi kalau kita lihat itu di Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11 dan 14. Roma 13 ayat 12. Perlu saya baca tidak nih? Saya bacakan ya. Efesus 6 ayat 11, 14. Saya bacakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu adalah pakaian Kristus. Kemudian Roma 13 ayat 12 silakan nanti dibaca. Melihat Kristus di dalam diri kita melalui perilaku kita, tindak tanduk kita, kata-kata kita, dan ini tidak bisa dimanipulasi atau untuk nutup-nutupi, tidak bisa. Kelihatan nanti satu saat aslinya ini pakai pakaian Kristus atau enggak. Gitu. Kemudian setelah itu kita bisa melihat, dan ini adalah pakaian Kristus itu adalah sebagai pakaian perlengkapan perang, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, aduh, ternyata kita waktu dibaptis dan kemudian mengenakan Kristus itu harusnya kita sudah siap perang, sudah siap, yaitu apa saja itu adalah berkasutkan kerelaan, berbaju sirahkan dan seterusnya, itu berikat pinggangkan kebenaran. Itu adalah mengenakan Kristus, baju itu. Jadi kalau ada anak Allah jatuh bangun, kok nyanyi lagu Omai Ramai gitu. Jatuh bangun apa itu? Lagu dangdut itu. Loh, anak-anak Allah enggak jatuh bangun, dikatakan berdiri tegap, siap perang. Jadi artinya menjadi anak Allah itu bukan menjadi orang Kristen yang membu. Paulus menyuruh kita mengenakan Yesus, perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi ia membahas hal ini di dalam pengertian sebagai hal yang mendasar bagi keselamatan kita.
Kadangkala kita menyebut pakaian ini sebagai perlengkapan perang yang merupakan perangkat penting bagi keselamatan di dalam peperangan. Selama kita hidup di dunia ini sampai Yesus datang kedua kali, kita akan masuk dalam arena peperangan. Apakah itu peperangan melawan daging ataukah peperangan melawan setan. Nah, itu pentingnya pemakaian Kristus. Kalau tidak pakai pakaian Kristus, pakaian apa sih? Pakaian yang harus dipakai adalah pakaian Kristus. Ada lagi ayat yang berikutnya, Kolose 3 ayat 9 dan 10. Paulus menyatakan poin yang sama tadi. Jangan lagi kamu saling mendustai, pembujuan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Kalau sejak awalnya kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, maka sejak awal Yesus Allah Bapa sudah mempersiapkan Yesus sebagai pakaian kita, yaitu supaya karakter kita, manusia kita ini diperbaharui terus-menerus. Itu sudah. Kolose berapa, Vin? Kolose 3 ayat 9 dan 10. Praise the Lord, Acan. Jadi, dan kalau kita mengenakan pakaian Kristus, itu kondisi apapun tidak ada yang bisa melawan kita. Oleh karena apa? Pakaian Kristus itu pakaian perang. Ingat ya, pakaian perang. Seringkali kita jatuh karena kita tidak memakai pakaian Kristus itu secara ajak, secara kontinu. Nah, pada saat kita memakai pakaian Kristus, maka manusia kita ini mengenakan manusia baru, terus-menerus diperbaharui. Jadi nggak tambah lama itu tidak menjadi kok tambah manusia, kok lama, kok ketok, tambah jelas, kok tambah jahat, kok tambah jahat ya. Itu pertanyaannya adalah tidak pakai pakaian Kristus, tidak mengenakan Kristus. Jelas dijawab. Saya bisa jawab seperti itu. Ya, jadi menanggalkan berarti melepaskan watak yang lama. Kata ini tidak bermakna mengesampingkan. Kata ini di dalam bahasa Yunani berarti melepaskan sehelai pakaian, melepaskan. Kembali kita melihat rujukan tentang mengenakan cara hidup yang baru, yang membawa perilaku yang baru. Nah, diperjelas lagi di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7 dan 8. 1 Tesalonika 5 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, nomor 1, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Ini loh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pada saat kita mengenakan Kristus itu kita sadar, karakter kita dibaharui, hari demi hari diperbaharui, dan kita dikatakan sadar, karena kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar apa? Berbaju sirahkan iman dan kasih, kemudian berketopongkan pengharapan keselamatan. Seperti itu. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita, aku, sebutkan nama kita sendiri-sendiri. Karena aku Vinsa adalah orang-orang siang. Aku sadar berbaju sirahkan iman dan kasih. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Menurut ayat-ayat ini, apa yang harus kita kenakan tidak lain adalah iman, kesetiaan, pengharapan, dan kasih dalam pergaulan kita. Masih digambarkan sebagai pakaian yang harus kita kenakan. Saudara kekasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengenakan Kristus, tadi kita akan dilihat yang banyak ayatnya sekali bahwa hidup lama kita sudah berlalu, gantilah manusia baru kita. Dan kemudian dikatakan juga bahwa kita diperbaharui, hari lepas hari diperbaharui. Maka dikatakan kita di sini adalah anak-anak siang. Artinya apa? Pada saat kita mengenakan Kristus, yang Kristus itu kan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah terang Allah. Maka apa yang pada saat kita mengenakan itu semua terjadi dalam hidup kita. Hidup kita terang. Hidup kita adalah dapat membagikan jalan itu kepada banyak orang. Artinya pada saat kita mengenakan Kristus, maka pikiran kita ke depan ini adalah terang Allah. Allah yang adalah terang itu yang menjadi pemikiran kita. Seperti contohnya misalnya Bapak Ibu tahu ya cerita tentang Nabi Elisa dengan bujangnya. Pernah tahu ya cerita Elisa dan bujangnya. Bujangnya bangun pagi buka pintu, buka jendela.
Saya dilihat gini, Bu, kok tentara musuh kok banyak. Terus dia bingung karena dia bangun pagi nggak cari Allah dulu, dilihat dulu susahnya hidup ini, penderitaan saat ini, masalah saat ini yang dilihat itu bujangnya. Hasil. Itu loh, dia panggil ya Nabi Elisa. Lihatin itu, kok musuh banyak sekali di luar. Habis itu Nabi Elisa belum keluar, belum lihat di luar. Tapi Elisa ngomong gini pada bujangnya, yang menyertai kita, tentara Allah itu lebih banyak daripada semua itu. Dahsyat El Shaddai. Elisa tuh kok bisa ngomong gitu, padahal dia belum keluar loh, belum lihat loh tentaranya itu jumlahnya berapa yang diomongin bujangnya. Dia hanya dengar. Tapi oleh karena orientasinya dia, kalau kita sekarang ini ditetapkan menjadi Elisa, oleh karena apa? Pakaiannya kita pakaian Kristus. Maka seharusnya kita tidak lagi sebagai bujangnya Elisa, tetapi kita ditempatkan sebagai Elisa yang melihat Kristus yang sudah lebih besar, yang sudah menyediakan segala sesuatunya lebih besar dan lebih dahsyat, mujizat yang besar yang harus kita alami. Tidak di posisi bujangnya. Bujangnya lihat dengan mata ini, tapi Elisa tidak melihat dengan mata, tapi yang dia lihat adalah Allah yang hidup. Nah, kita ditempatkan Allah sebetulnya sekarang ini di dalam Kristus, mengenakan Kristus, maka mata kita ini adalah mata Kristus, sehingga apa yang kita lihat adalah Kristus. Kalaupun misalnya mengalami masalah ekonomi, kita bisa berkata bahwa uang yang Tuhan sediakan itu lebih banyak daripada simpanan dalam tabungan. Uang yang Tuhan sediakan untuk yang kurindukan atau yang kuinginkan ini lebih banyak daripada uang yang ada di tabunganku, di dompetku. Bisa enggak kita perkatakan demikian? Posisi kita di situ Bapak Ibu, mengenakan Kristus itu demikian. Jadi semakin hari itu imannya tuh bertumbuh. Kenapa? Karena mengenakan Kristus. Dunia enggak mengenakan Kristus tuh cewekmu, aneh saya bilang. Baju itu disediakan Bapak Ibu, mengenakan Kristus. Waktu saya baca ini, karena saya mau kesaksian bahwa saya sedang masuk dalam masa proses seperti ini. Dan saya katakan, saya tidak mau jadi bujang, saya mau seperti Elisa Bapak. Bahwa Engkau menyediakan segala sesuatunya itu lebih banyak daripada apa yang aku punya di dompet, apa yang aku punya di tabungan. Tidak tahu kayak apa. Dan akhirnya kita bisa mengalami yang namanya Jehovah Jireh. Kita dapat mengalami yang namanya Allah membukakan tingkap-tingkap langitnya. Seperti apa? Ya seperti ini, kita perkatakan perkataan iman. Itu baju Kristus itu seperti itu. Kalau kita mengalami masalah sakit penyakit, kita katakan Yesusku adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, dokter di atas segala dokter. Cara-caranya ajaib yang jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh para dokter, para medis. Dan dia sanggup memberikan mujizat seperti itu. Ya, Ca? Ya. Itu memperkatakan iman seperti itu kalau kita mengenakan Kristus. Ya, karena apa? Karena Kristus itu sebagai baju peperangan kita. Kok bisa kita berani ngomong gitulah? Sudah dibilangin kok kita ini adalah anak-anak terang. Nanti milik kesayangannya. Kita memperkatakan itu bukan memperkatakan sembarang, memperkatakan firman yang dia tulis kok. Betul. Itu artinya gini, ya dan amin. Ya dan amin gitu. Nah, ini adalah contoh cantik di mata Allah. Dia ngomong sendiri buat kita. Lagi sekarang kita mau merespon apa tidak? Nah, itu. Kalau kita mengenakan Kristus, otomatis gitu ya, tidak sempat mampir itu ya. Orang bilang ya kan kita masih di dunia ya, tahu sopo sing nah, nek kamu masih bisa tak ajak ngomong-ngomong memang karena kamu hidup di dunia kan gitu. Tapi kita mengenakan Kristus, ini yang tidak pernah kepikir oleh kita. Pada saat kita sudah dibaptis dan kemudian dikatakan mengenakan Kristus, itu sing piye mengenakan Kristus? Ya seperti ini mengenakan Kristus. Artinya apa? Percaya tanpa melihat. Segala kondisi sekarang tidak sesuai sama otak, diputer-puter, hitung-hitung, nggak cocok, ini nggak iso, ini Tuhan. Tapi kan aku mengenakan Kristus, maka aku berani mengatakan firman Tuhan bahwa Allahku menyediakan segala sesuatunya lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, apa yang aku bisa lihat. Nah, memperkatakan seperti itu. Pintu-pintu pekerjaan tersedia bagi anak-anakku. Yang kayak gitu. Loh, kok wani kon ngomong gitu? Loh ya jelas toh. Kan aku sudah diperbaharui di dalam Kristus. Dan tiap hari semakin dibaharui kan. Nah, dikatakan begini 1 Petrus 3 ayat 4. Bisa baca nggak? Kelihatan nggak tulisan ini? 1 Petrus 3 ayat 4. Terlihat nggak? Kalau tidak terlihat bisa buka Alkitabnya. 1 Petrus 3 ayat 4.
Kita bisa baca sama-sama? Ya. 3, 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Oh haleluya, puji Tuhan. Inilah kita mengenakan Kristus itu cantik di mata Allah. Jadi karakternya kita, ya betul tadi diperbaharui hari lepas hari ya. Akhirnya gini, cantik di mata Allah. Karena manusia batinia kita ini yang diperbaharui. Perhiasan kita tuh manusia batinia. Nggak punya perhiasan emas yang berapa 15 kilo ya tak masalah. Nggak punya mutiara yang apa dan apa gitu. Tapi kita manusia, kita perhiasan kita adalah manusia batinia. Tetapi kalau kita diberkati Tuhan dengan ada perhiasan, ya tidak apa-apa. Itu dinikmati. Nah, tetapi harus yang lebih utama dan terutama adalah perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, tentram, dan sangat berharga di mata Allah. Berikutnya adalah cantik karena kita adalah anak-anak Allah. Aduh, Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waduh, supaya kita ini berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Diberi otoritas, diberi kekuasaan. Bahkan dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal. Artinya mengenakan Kristus itu ya otomatis karakter Allah Bapa, karakter Yesus itu Roh Kudus ada pada kita. Loh, tidakkah kita berbahagia sebetulnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Sangat-sangat berbahagia. Sangat berbahagia. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah pakaian, didandani seperti ini. Didandani dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Manusia baru kita seperti ini. Nah, ada 4 pesan ya di dalam hal ini. Ya. Bentar. Oh, enggak muncul. Sebentar Bapak Ibu. Ya, ada 4 hal pesan tentang mengenai pakaian pesta tadi. Ada 4 pesan, yaitu mengenai pakaian pesta. 1, hidup dalam kekudusan. Wahyu 19 ayat 8. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi, kenapa kita kalau kalau kita baptis apa gitu pakainya putih-putih? Artinya sudah mulai sadar loh ya, mulai hari ini putih-putih ya. Seterusnya, kalau waktu baptis kalau waktu siji gitu kan ya, atau pemberkatan enggak. Tapi seterusnya, kok bisa? Nah, mengenakan Kristus kok. Mana ada Kristus itu blondang-blondeng? Kan enggak ada. Itu lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, perbuatan kita, karakter kita, karena kita dibaharui hari-hari dan terus diperbaharui. Kedua, memiliki roh yang lemah lembut, yang tadi sudah ada ayat-ayat sebelumnya. Ini juga ditambahkan Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, Matius 11 ayat 29. Itu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Itu yang kedua, lemah lembut. Jadi kalau kita ada orang kok sangare ya, cek berangase ya, jelas belum berpakaian, memakai atau mengenakan Kristus. Sudah baptis? Sudah, tapi belum mengenakan Kristus. Kemudian berikutnya, yang ketiga, berani bayar harga. Matius 6 ayat 33. Tadi saya mulainya dari Matius 6 ayat 30 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebetulnya orang Kristen harus berani bayar harga. Jadi artinya kalau misalnya kita harus berkorban, ya sebetulnya aku ini benar loh Kak, salah, tapi aku lebih salah nih.
Enggak apa-apa, enggak usah bales. Bayar harganya di situ. Oh, sudah ada contohnya kok, Yesus saya enggak melakukan apapun kok. Ya diludahi, dipukuli, difitnah. Seperti itu. Sudah ada contohnya. Enggak patut sebetulnya kita mengatakan, oh kok aku kok gini, kok gitu, dan sebagainya. Yang berikutnya, sebentar, saya kecilkan dulu. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ada tabut Aaron. Tabut Aaron itu kotak atau peti, nanti bisa dilihat ya di Keluaran 25 ayat 11. Ya, tabut Aaron itu kotak atau peti, tujuannya adalah dikumpulkan. Ya, arti kiasan dari jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, gerejanya itu ya, kita anak-anak Allah itu dipisahkan. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak tersebut atau wadah kudus, wadah kudus untuk bersekutu dengan Kristus sebagai mempelai. Itu namanya tabut Aaron. Di Keluaran 25 ayat 11. Nah, dalam dan luarnya tabut ini itu disalut emas. Bagian dalam dan sisi luarnya disalut dengan emas. Karena ayatnya begini di ayat 11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Anak Tuhan, anak Allah, kita umat pilihan Tuhan, gereja Tuhan, itu dimasukkan ke dalam kotak ini, dipisahkan daripada kehidupan dunia, kemudian dimasukkan dalam kotak atau wadah kudus ini, supaya kita bisa bersekutu secara khusus dengan Kristus sebagai mempelai. Dan tabut ini, kotak ini disalut emas dari dalam maupun dari luar. Katakan demikian. Kemudian dibingkai lagi dengan emas kelilingnya, rapat dengan emas murni. Bukan emas tidak murni, emas murni. Nah, mempelai Kristus, persekutuan paling puncak ini dan nanti terakhirnya adalah persekutuan sebagai mempelai. Bukan sebagai murid, bukan sebagai hamba, tapi sebagai mempelai. Kalau mempelai tadi dari awal saya sudah mulai adalah harus pakai baju khusus kan, orang kawin aja nggak kawan, orang yang mau kawin aja kan sudah mempersiapkan 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Nah, apalagi mempelai Kristus. Tujuan akhirnya itu adalah sebagai mempelai. Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki dan jemaat kita sebagai mempelai perempuan. Dan hal inilah yang direncanakan Allah sebelum dunia dijadikannya. Yang dilambangkan oleh tabut perjanjian tadi dalam ruangan Maha Kudus. Sekarang, cek hubungan kita di posisi mana. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau Yesus diakui sebagai penolong yang baik, maka tingkat hubungan kita adalah pengikut. Ini ayatnya, ayat pendukungnya ini ada. Matius 4 ayat 25, pasal 8 ayat 1. Tingkatnya masih sebagai pengikut. Ya, penolong yang baik. Nek pengikut itu kan gini ya. Oh, nek ditolong aku melo. Oh, Tuhan aku berikan mujizat ini, waktu dikasih mujizat ya, Tuhan gitu, aku ikut Tuhan karena aku dikasih mujizat. Itu pengikut. Nah, kalau Yesus diakui sebagai penebus, maka kita adalah hamba. Filipi 1 ayat 1. Berikutnya adalah hubungannya Yesus diakui sebagai guru, maka kita murid. Yohanes 13 ayat 13, Matius 5 ayat 1. Kalau Yesus diakui sebagai penasihat ajaib, maka kita adalah sahabat. Yohanes 15 ayat 14, Yakobus 2 ayat 23. Nah, tingkat berikutnya Yesus diakui sebagai Bapa. Kita adalah anak. 1 Yohanes 5 ayat 1. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Seperti itu. 1 Yohanes 5 ayat 1. Itu sebagai anak. Sekarang yang terakhir, Yesus diakui sebagai mempelai laki-laki, maka hubungannya kita adalah mempelai perempuan. Ayat pendukungnya, tolong Pak Mul, Wahyu 19 ayat 7. Pak Mul senang Wahyu. Wahyu 19 ayat 7.
Monggo Pak Mul. Nggak dengar Pak Mul mic-nya Pak Mul. Oke. Marilah kita bersuka cita dan sorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini kalau kita mempelai perempuan, ucapannya kita seperti ini. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, nggak takut. Pengantin laki-lakinya datang tuh nggak wedi, gitu. Tetapi justru kita mengatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Artinya mempelai perempuannya sampai mengatakan gini, itu sudah siap, bajunya tetap baju Kristus. Tidak digonta-ganti, apa mana dicopot kemudian ditinggal, enggak gitu. Ya. Jadi itulah Wahyu 9 ayat 7. Mau baca Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 itu lengkap itu di situ. Matius 25. Saya bacakan. Saya tidak baca semuanya, poinnya aja. Ya, Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 itu judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita sudah tahu ceritanya. Otomatis kita maunya, Tuhan, aku menjadi mempelai ya, yang bijak lah. Artinya minyaknya tetap tersedia. Ya. Gak sampai garing, apa mana ndak ada atau habis waktu. Gitu. Tapi setiap kita yang sudah dibaptis dan mengenakan Kristus, pasti minyaknya ndak pernah habis. Amin. Pasti terus ngisi minyaknya, ngisi terus. Gitu. Nah, yang ngisi terus Roh Kudus yang mengisi minyak itu sehingga kita tetap siap sedia. Sebagai anak-anak Allah, kita menanggapi atau menerima undangan Allah dan kita mungkin sudah memasuki menjadi jemaatnya, ke dalam kerajaannya, ke dalam pesta perjamuannya. Kita sudah membuat komitmen iman itu dan telah dibaptis. Kemudian kita telah mengenakan Yesus Kristus di dalam komitmen awal mula. Namun hal yang penting adalah bahwa Allah ingin melihat apakah kita mengenakan pakaian pesta itu sepanjang hidup kita. Di hari penghakiman nanti, mereka yang kedapatan terhitung sejak saat mereka membuat komitmen awal dibaptis, tidak berperilaku sebagaimana mestinya, akan dilemparkan keluar dari kerajaan Allah. Pesan yang disampaikan kepada kita sangatlah jelas. Jadi camkanlah itu baik-baik. Allah telah menyediakan jubah keselamatan yang indah kepada kita. Terserah pada kita untuk mengenakannya atau tidak. Mari persiapkan pakaian pesta kita agar kita siap ketika Tuhan datang kembali untuk menjemput mempelainya. Maranatha. Tuhan memberkati. Chris. Oke, iya Kak. Makasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. Sangat luar biasa ya. Kita menambah lagi bahwa kita melihat bahwa kita itu sedang dirancang Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa ya. Yes. Kita sedang dibentuk Tuhan ini untuk menjadi satu ciptaan, ada ciptaan baru yang disempurnakan nantinya. Ya, video saya yang ketiga kan bicara tentang kesempurnaan iman. Ya. Tuhan akan bawa kita sampai pada kesempurnaan iman dengan cara Dia sedang ngasih bedak sana, ngasih bedak kini, Dia kasih sedang nah ini yang Pak Paul bilang Tesalonika. Ya, dites dulu, masuk salon, baru menikah. Ya. Nah, makanya Tesalonika, ya. Tes dulu nih, dikasih pergumulan, macam-macam dikasih. Tes dulu. Nah, ya. Baru dia disalonin gitu loh, sambil dites, disalonin, diperbaiki sana sini, baru nanti dia nikah. Ya. Udah glowing. Nah, istilah sekarang glowing itu ya, kinclong. Ada yang mau bertanya dulu? Ini topik yang bagus sekali. Saya juga pernah buat kisah masalah itu, bunga bakung di taman itu Tuhan pelihara itu kan. Ya. Nah, kata-kata yang Kak Vinsa katakan mengenai mengenakan itu memang di dalam tense bahasa Yunani itu begitu.
Tuhan itu mengenakan di dalam pengertian middle voice itu artinya gini, aku kasih, tapi kamu ambil lalu pakai sendiri. Ya itu. Bukan Tuhan itu langsung pakai, kamu nggak ini, pokoknya bluk gitu dia pakai, enggak. Tapi dia kasih pengertian kita sehingga apa? Aku sadar, aku ngambil. Ya. Nah, dan kalau aku sudah begini pasti aku pakai, itu dia masalahnya. Harus dipakai, tidak mungkin tidak. Tidak mau dipakai nggak apa-apa, nanti Tuhan permak lagi, oh ini masih kurang, ini apa bedaknya sebelah kiri, tas dikasih bedak lagi ya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang setia, makanya kesetiaannya itu menjadikan kita yakin bahwa keselamatan kita itu dipelihara ya. Karena dia setia. Kalau dia tidak setia, masih ditanda tanya ini Allah yang bagaimana, yang nggak jelas, repot. Satu waktu kita sudah kecemplung mati, kemudian tiba-tiba lo salah, mau diapakan? Tapi kalau kita tahu dia setia, itu sungguh luar biasa. Ada yang mau bertanya sebelum kita ke Ayub? Oke, silakan Pak Mul. Ya, apa yang disampaikan Bu Pinta tadi, Kurang keras Pak Mul. yang disampaikan Bu Pinta itu semuanya ya tercantum dalam firman Tuhan, ya tetap. Mana firman Tuhan berkali-kali mengingatkan kita supaya mengenakan pakaian pesta untuk perkawinan anak domba. Tetapi di dalam perjalanannya kita itu harus sangat berhati-hati. Pertama, ya, Tuhan itu sudah melihat salah kita ke awal. Itu walaupun kita semua itu selalu berusaha untuk menjadi mempelai wanita toh, anak domba lah. Kita semua pasti berinduan untuk ke sana. Tapi Tuhan melihat ada bagian yang kita katakanlah lengah ya. Yaitu mengenai adanya 7 karakter jemaat yang tercantum dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 itu ya. Dimana secara tidak terasa kita itu sudah kadang-kadang itu termasuk di dalam karakter itu. Contohnya ya, dari Tuhan itu kan pertama kamu sudah bagus kan di dalam karakter jemaat di Philadelphia misalnya, di Efesus. Jadi, tapi apa? Tuhan melihat ada bagian detail kecil yang kita kehilangan kasih mula-mula. Ya itu bagian kecil. Makanya tadi betul Tuhan itu mendandani kita itu artinya membetulkan yang kurang-kurang bagus. Merias itu kan, merias itu kan detail ya. Merias itu detail. Jadi alis sampai alis kurang, oh ini terlalu kurang panjang dikit. Ya. Jadi detail sekali. Nah, kita tidak terasa toh, kita kehilangan kasih yang mula. Jadi nampaknya kita itu dalam kata happy ya, kita waduh kita berhati-hati jangan sampai melakukan ini dan itu. Dan di dalam firman Tuhan juga disebutkan yang kelihatan itu memang tidak kita lakukan. Katakanlah kita tidak membunuh. Yang itu gampang kelihatan. Tapi kita membenci saudara itu sudah membunuh. Jadi kita itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang begitu. Iya Bu, itu kan begitu. Jadi jengkel itu pun sudah masuk dalam kategori dan ada lagi ya karakter yang di Pergasus. Pergasus. Ya, itu yang pengaruhnya Beliam loh. Nah itu ada di jemaat Kristen itu Pergamus. Ada. Pergamus ya. Ya Pergamus. Itu. Dan ada lagi yang jemaat itu yang dikatakan oleh Tuhan itu penakut.
Jadi kadang-kadang kita itu tahu keadaan yang agak menyimpang dari jemaat, tapi kita karena sungkan mau memberitahu, sungkan ada itu masuk di situ. Jadi kita itu harus berhati-hati dengan untuk mempersiapkan pakaian yang pengantin itu tadi, yang lenan putih bersih itu. Seperti kalau kita pakai pakaian putih kadang-kadang kan juga harus hati-hati, jangan sampai kotor, apalagi ya ketumpahan kopi. Ya. Ya di situlah hati-hati. Kita harus menjaga. Dan menjaganya itu terus-menerus. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita sudah menjadi manusia baru, tapi terus-menerus berbaru. Nah itu yang harus kita jaga sampai komplit. Makanya Tuhan mengingatkan kita, Tuhan itu sudah mendandani. Jadi kita harus percaya betul bahwa Tuhan itu akan menjaga kita kalau kita memang berniat. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang itu. Jadi saya kira itu Iya, betul Pak. Laras Pak. Oke, ada lagi mungkin? Kalau enggak, saya coba bawa kita untuk melihat Ayub ya. Nanti kita akan mempaskan dengan apanya Kak Vinsa. Coba kita lihat Ayub sebentar. Ayub di mana ya? Coba taruh di mana ya Ayub? Sebentar. Kita lihat latar belakang dulu tentang bagaimana Ayub, biar kita paskan nanti dengan ini. Ada sesuatu yang bermasalah dengan Ayub ini. Harus kita bahas. Oke, ini kemudian ini. Oh, ngapain saya lihat sini ya? Saya sudah siapin di dalam PowerPoint kok. Oh. Sebentar. Ya buka YouTube lain. Enggak, jangan. Apa nih? PowerPoint-nya aja. Oke. Maksudnya saya betulin di sini kok. Esther, Ayub. Coba kita lihat sebentar Ayub. Ya. Nanti kita paskan dengan apa yang Kak Vinsa ini. Coba kita lihat gambaran Ayub. Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asap. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali.
Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk, tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik
tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Oke, saya stop share screen. Jadi kalau kita bisa melihat kitab ini masih ada sesuatu yang masih hilang. Coba kita lihat di Ayub pasal 42. Ada sesuatu yang Tuhan ingin merancang bagi Ayub. Ayub 42. Nah, kitab Ayub pasal 42. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan untuk kita lihat, coba. Bu Sinta, tolong baca ayat 5-nya. Hanya dari kata orang saja, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi janganlah mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam kebudan api. Coba baca ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, jadi Ayub ini kan dia percaya bahwa rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Nah, rancangan Tuhan yang mau diberikan kepada Ayub itu apa? Mengenal dia lebih dalam lagi. Ya, nah kita bisa melihat bahwa Ayub ini masih ada yang belum beres. Ya, dia dalam segala sesuatu yang luar biasa masih ada yang belum beres. Saya coba berikan tidak terlalu lama, sebentar aja, tentang ini pernah saya buat di video saya, ya, tentang Ayub, ya. Ini bicara tentang kadang-kadang orang salah memahami, diversion, ya, jadi dialihkan. Tapi coba kita lihat ini, ya. Coba kita lihat ini. Ya, siapakah Ayub? Ya, Ayub kita bilang dia seorang yang hidup dengan leluhur bangsa Israel Abraham. Saya ini sudah kita tahu lah. Dan seorang yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan, terpandang di kalangan masyarakat pada saat itu. Oke. Nah, dalam Ayub pasal 1 ayat 8 dan 2 ayat 3 itu dikatakan ia seorang yang saleh, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh dan jujur didapat dari mana? Belajar mengenal Tuhan dalam firman-Nya, ya, sesuai dengan firman-Nya. Takut akan Allah, ya juga dari situ. Jadi semua ini dari firman yang dia kenal, dia mengenal Tuhan dari firman yang Tuhan. Menjauhi kejahatan ya juga sama. Nah, katanya begini, katakan Istam Feyasar Yare Elohim Feyasar Merah, Fesar Merah. Ya, jadi kalau kita baca di sini adalah orang yang tidak bersalah. Tam itu adalah tidak bersalah, jujur, Yare itu takut akan Tuhan dan menghindari kejahatan. Ya. Nah, sehingga dia katakan saleh, ya. Saleh yang dimaksud di sini sebenarnya tam. Tam ini artinya apa? Tidak bersalah. Ya. Kata-kata harusnya yang diterjemahkan itu sebenarnya tidak bersalah. Artinya apa? Yang dia lakukan sesuai dengan firman, tidak bersalah. Ya. Nah, kata soresnya, kata dasarnya, saleh itu dari kata tum. Oke, coba kita lihat yang selanjutnya. Pasal 2 ayat 3. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Sama, Feodenu Mahasik Betumatov. Nah, ini dan ia tetap bertekun, ya. Nah, kata betum ma'atov ini kesalehan ini itu sebenarnya bicara tentang dia bertekun. Tum itu betum ma'atov itu bertekun, artinya di dalam integritasnya.
Nah ini dia. Jadi kesalehan yang dimaksud kata saleh ini akhirnya menimbulkan sebuah sesuatu yang salah pengertian. Sebenarnya dia ini bicara tentang dia ini berintegritas, bukan dalam pengertian kesalehan yang kita pikirkan. Kesalehan, dengan Tuhan itu dekat, doa dan sebagainya, bukan itu. Tapi sebenarnya orang ini berintegritas. Dari mana dia punya integritas? Dari dia mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang datang, atau dari nabi-nabi, atau apapun dia kenal. Seperti kita kenal Tuhan dari Alkitab saat ini. Itu membangun orang untuk punya integritas. Karakternya jadi berubah luar biasa. Nah, kata sores kesalehan dari kata tumah, ya. Tumma, tumma tof, ya. Nah, ini bicara tentang integriti, bukan masalah kesalehan yang saleh hidup saleh, karena ini bicara integritas. Orang bisa mencapai integritas, belum tentu dia punya kesalehan. Ya. Integritas gini loh, orang yang sesuai dengan pakemnya, orang yang sesuai dengan aturan, hukum dan sebagainya, dia patuh, dia taat, dia punya integritas. Yang keluar itu sama dengan yang di dalam. Integritas. Nah, integritas itu punya wajah-wajah seperti etikanya bagus, fair, dia itu adil. Accountability, honorable itu dia terhormat. Moral prinsip, ya, moralnya bagus, prinsipilnya bagus. Good character, ini orang-orang yang punya integritas. Saya katakan ini orang yang luar biasa. Oke. Ya. Nah, ayat 9 juga dikatakan demikian, ya, kesalehanmu ya sama, kasusnya integritas. Orang-orang yang punya integritas seperti Reinhard Bonnke, Jokowi, Ahok, ya, saya contohkan seperti itu aja. Nah, coba kita rekonstruksi kisah Ayub. Dia penuh integritas, ya, dia baik hatinya, karakter moral excellent, ketaatannya pada Tuhan luar biasa, perintah Tuhan itu dikerjakan dengan sempurna. Dia orang yang taat firman, konsisten. Dia melakukan persembahan penghapusan dosa itu untuk anak-anaknya. Dia tekun dalam ini orang yang luar biasa. Oke, dia bilang. Ya, tapi ya ada yang kurang. Kalau dia luar biasa seperti ini, kalau tidak ada yang kurang, Tuhan tidak akan poles dia lagi. Ini yang kita bilang Tesalonika itu. Dites, masukkan salon untuk diperbaiki sana sini, diuji dulu hancur-hancuran, lalu dibentuk dia supaya dia siap menikah. Berarti ada yang kurang. Kenapa ada yang kurang? Ya, rupanya, ya, coba kita lihat ini, ada video ini, bisa jalan nggak? Oh, nggak bisa. Allah pakai iblis untuk uji integritas Ayub untuk mendapatkan yang Allah inginkan. Bayangkan, Allah pakai iblis untuk apa? Menguji integritas yang iblis lihat bagus itu. Padahal di balik itu Allah punya rancangan yang lain. Makanya Ayub bilang, engkau punya rancangan tidak akan gagal. Karena Tuhan melihat ada yang kurang ini, iblis tidak melihat itu. Ya, ini yang Tuhan sedang lakukan dalam diri Ayub. Rancangan Allah itu sempurna dan Allah itu mengenal secara pribadi. Yaitu apa? Sebenarnya ini mau bicara tentang Ayub ketika ayat 4 dikatakan ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Dia melihat Tuhan. Pengalaman pribadi. Tuhan. Lebih luar biasa lagi. Lebih dalam. Ini artinya bicara tentang aku ingin kau mengenal aku secara intim. Itu bicara intim. Nah, saya kasih contoh begini. Kita sudah belajar ini. Spiritual formation yang ada. Kita belajar membangun tentang intimasi dengan Tuhan. Oh ya, itu bloknya begitu. Kalau kita hidup, nah maka akan timbul beberapa hal. Ini bicara tentang ketekunan mengenal Tuhan, kesempatan melayani, kesalehan hidup. Ya. Ini kesalehan hidup yang benar ya, bukan integritas ya. Ya. Nah, saya buat seperti ini kan. Kalau kita makin hari makin tekun belajar firman, tekun, kita mau hidup. Nah, ini Ayub juga sudah belajar firmannya luar biasa. Kita mau mempersembahkan diri, melayani, makin tekun melayani dan sebagainya.
hidup dalam ketekunan, berdoa, hidup dalam kekudusan ini, tekun berpuasa, kehidupan total, supaya semakin mengenal Tuhan secara pribadi dalam keintiman. Ya, ini harusnya peta spiritual formation, artinya peta rohani kita itu harusnya begini, makin hari, sehingga kita punya hidup sampai sempurna. Tuhan inginkan 100 kali lipat, bukan hanya sekedar 60. Itu saya sudah gambarkan di 3 video yang lalu. Nah, sekarang yang uniknya di sini. Nah, oke. Ternyata yang Ayub bangun itu bicara tentang luar biasa. Dia tekun dalam firman, dia mendengar firman, dia melakukan dalam kehidupannya, dia berkesempatan melayani Tuhan luar biasa. Tapi satu yang kurang. Rupanya yang dimaksud dengan kesalehan itu sebenarnya takut akan Tuhan yang Tuhan inginkan, itu intim dengan Tuhan, itu masih hanya 10. Dia hanya bangun ini. Dan Tuhan lihat itu. Kau punya integritas luar biasa. Ya, dari sisi memenuhi jalan Tuhan karena kau belajar mengenal Tuhan, memenuhi perintah Tuhan, oke. Dalam hidupmu kamu lakukan seperti itu dengan persembahan-persembahan kau melayani dan sebagainya. Tapi masih ada yang kurang. Yaitu bicara tentang intim dengan Tuhan, garis intim dengan Tuhan. Dia punya takut, mungkin pun takut dalam pengertian takut yang sedikit ya, belum sampai full yang Tuhan inginkan. Nah, karena kondisinya inilah Tuhan bilang, aku tidak cukup dengan engkau seperti ini. Aku pakai iblis untuk apa? Untuk membuat supaya engkau keluar dari kondisi ini dan kau akan melebar. Lalu Tuhan bilang, nah, aku pengen bangun kamu di sini. Jadi besar sekali, ya, 100 kali. Membangun manusia batinnya. Membangun manusia batinnya. Kita sekarang lagi dipoles, ya, seperti yang Kak Vinsa tadi katakan, kita dipoles untuk membangun manusia batinnya kan, dengan mengenakan Kristus dalam hidup kita, dengan memakai Kristus itu sebagai perlengkapan, karena kehidupan kita ini bertempur secara rohani dengan iblis. Makanya dibilang pakai Kristus sebagai perlengkapan senjata rohani. Dalam pengertian kita sedang dibangun spiritualitas kita untuk mencapai kesempurnaan yang Tuhan izinkan. Itu video terakhir yang saya mau bikin. Bahwa Tuhan ini membawa iman kita dari iman yang kecil. Ayub ini juga begitu, membawa iman yang sekian. Oh, kamu kurang ini, aku tak tambahkan dengan pergumulan dan persoalan, supaya engkau akan mengenalku dengan luar biasa karena kamu punya keintiman. Sekarang kamu tahu, kau berhadapan muka, aku mengenal engkau lebih intim. Nah, ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Dengan sisi-sisi yang ada. Sisi takut akan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sisi jalannya itu kita belajar firman Tuhan supaya kita mengenal, ilmu pengetahuan kita bertambah tentang bagaimana takut akan Tuhan. Lalu apa? Pakailah hidupmu ini untuk tekun aja. Di PA Pronimus, dimanapun kita belajar, dengar khotbah dan sebagainya, bangun hidupmu untuk apa? Melayani Tuhan dengan mendengar firman, membangun rohanimu. Kau akan punya kubikasi yang luar biasa, itu yang disebut dengan 100 kali lipat. Ya, ini membawa kita pada tujuan akhir ketika saya katakan tadi. Dia katakan ayat 2 kan, rencana Tuhan belum sempurna dalam diri Ayub. Tapi itu Ayub tahu akhirnya, oh ya, rencanamu yang tidak akan ada yang gagal, kau akan pakai. Ya, kemudian manusia tidak tahu apa-apa. Nah, akhirnya masuk ke dalam pengertian manusia tidak dapat mengenal Allah, tapi dia akhirnya mendapatkan pengenalan Allah secara pribadi. Pengertian yang benar adalah mengenal secara pribadi, intimasi. Yes. Ya, nah. Sehingga jangan kita diversion ini dialihkan, pengalihan pada fokus yang lain. Kita harus difokuskan untuk sekarang dandani itu. Kata apa bahasa Indonesia itu, dan satu-satunya dipakai di Matius itu yang disebut dengan dandani, mendandani. Itu setelah itu tidak pernah dipakai lagi. Karena apa? Tuhan sedang memproses dandani ya itu yang seperti Kak Vinsa ngomong. Sedang dipoles untuk apa? Untuk supaya kita sungguh-sungguh. Loh, aku tadi nggak keluar ya gambarnya? Keluar. Sudah ya, keluar tadi gambar ya? Keluar dari tadi. Yang gambar-gambar apa semua keluar ya? Iya, keluar.
Keluar. Oh, keluar ya. Oke, kalau gitu ya nggak apa-apa. Saya pikir nggak keluar tadi. Keluar. Oke. Ya, jadi pertanyaan Bu Sinta Terjawab. tadi terjawab ya. Kenapa kok? Ya karena ada sesuatu yang kurang. Kalau dari kita masih ada yang kurang, nanti Tuhan akan poles lagi. Jadi tunggulah polesan Tuhan, pendanaan Tuhan seperti apa. Kalau tentang ayat kita panjang dulu. Iya. Nah, Ayub itu ada kelemahannya, Bu Sinta. Kalau kita lihat di pasal sebelum-sebelumnya ada 2 kali diperlihatkan. Suka berkeluh kesah. Jadi Allah itu mengenakan kita mengenakan Kristus itu bukan untuk membangun integritas. Yang harus kita tahu. Jadi kita mengenakan Kristus bukan untuk membangun integritas. Kalau integritas itu bisa dilihat oleh orang dunia, kok baik orangnya, lemah lembut orangnya, sopan, seterusnya seperti itu. Tidak. Tapi mengenakan Kristus itu yang dibangun adalah manusia batinia, manusia roh kita. Karena itu yang nanti yang jadi baju itu yang cocok jadi mempelai. Bukan integritas. Kalau integritas dunia bisa. Tapi yang satu ini hanya dengan pakaian Kristus yang manusia dunia tidak bisa mendapatkan. Hanya kita yang sudah dipilih tadi dimasukkan dalam kotak itu box Aaron tadi, kotak tabut Aaron itu. Luar dalamnya diselaputi sama emas dan itu emas murni. Kekudusan. Jadi bersyukurlah kita ini spesial di mata Tuhan. Tidak salah kalau dibilang biji mata Allah. Gitu. Luar biasa Allah kita itu. Ya itulah. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini? Bu Lena suaranya belum keluar, Bu Lena. Kelemahannya Ayub tadi loh, satu dia sering keluh kesah, yang kedua apa tadi? Keluh kesah dia. Keluh kesah kita bisa lihat di pasal 3 itu kekurangannya itu karakternya Ayub itu ada 2 kali pokoknya. Berkeluh kesah, kemudian di pasal 3, kemudian itu di mana ya tadi saya kasih tanda itu. Dia nggak jadi anak-anaknya ya, jadi kalau kemarin cerita takut dia kasih korban itu ya. Kenapa? Kayaknya dia sama anak-anaknya takut, jadi kalau ada pesta-pesta terus dia kasih korban minta ampun itu anak-anaknya. Iya, itu bagus itu sebagai seorang bapak. Jadi minta ampun sama Tuhan, jadi mendoakan mereka pada esok pagi-pagi dia bangun seperti itu. Itu bagi standarnya orang Israel, good father, gitu Bu Sinta. Tetapi di mata Tuhan, loh tidak cukup itu. Bukan untuk di matanya anak-anak atau di mata orang-orang manusia. Tapi Tuhan ingin lebih lagi meningkatkan dia, levelnya di-up-kan. Di Ayub itu. Yang berkualitas, yang punya hubungan pribadi sama Tuhan, Bu Lena. Jadi bukan hanya karakter luarnya aja, enggak. Manusia batinia tadi, yang di dalam. Tadi kita baca dari Filipi atau Bapak. Manusia batinia yang diperbaharui hari demi hari, terus diperbaharui. Oh ada lagi di pasal 10 Bu Lena, bahwa Ayub ini suka keluh kesah. Sampai dia ngomong gini, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Karepmu dewe ya, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Kok saya bilang ini. Jadi dia saleh, dia gitu. Tapi loh gini nih, pasal 3, pasal 10 itu berkeluh kesah. Tidak bersyukur. Nah, orang yang bangunan rohaninya dekat intim dengan Tuhan nanti akan berkata terima kasih Tuhan. Ya. Tidak lagi ada keluhan seperti itu. Syukur. Ya. Karena apa? Intimasinya dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itu membangun sebuah pemahaman bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Semua rancangan Tuhan itu luar biasa. Dan apapun yang saya terima itu dalam rencana Tuhan yang sempurna. Ngerti ya? Saya pun belajar Bapak Ibu. Jadi waktu saya membuat ini saya betul-betul saya menikmati betapa kok ya Yesus itu yang mempersiapkan kita jauh hari seperti ini. Diciptakan serupa segambar dengan Dia.
supaya nanti waktu ketemu itu memang serupa segambar gitu loh. Jangan sampai kita kan gitu ya, diciptakan serupa segambar dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh, nanti waktu ketemu kan ketemu dia gitu loh, serupa. Oh iya, disiapkan dari gitu loh. Itu saya tergeleng-geleng melihat itu ya, cara Allah menciptakan kita, rahasia Allah serupa segambar dengan dia. Jadi kalau nantinya kalau kita tidak mengenakan Kristus, bingung kok waktu ketemu kok gak serupa lah, habis sampai sana nih, balik bingung. Sama Bapak di surga loh, kamu pakai bajunya siapa kamu nih, gitu loh. Lain ambiar wis. Untuk supaya kita hati-hati. Saya punya keponakan umur 12 tahun namanya Devlin. Tapi dia diajar dalam ketaatan pada Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Satu waktu dia kena sakit apa ya? Kanker ya. Dia kena kanker dan dia umur 12 tahun dengan kanker yang penuh dengan kesakitan. Dia hanya sebut Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Loh, bayangkan ya bagaimana rohaninya dibangun Tuhan itu luar biasa dalam masa-masa dia dibimbing oleh orang tuanya. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu dia berteriak hanya Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Dia lakukan itu sampai akhirnya nyawanya putus. Ya, karena memang kankernya sudah tidak bisa tertolong. Umur 12 tahun, bapak ibunya pendeta, tapi mendidik anak ini dengan luar biasa. Ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kata itu harus keluar dari kita, bukan keluhan. Nah, itu adalah menunjukkan apa? Kedekatan kita dengan Tuhan akan membawa kita kepada kata-kata yang seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah lebih 15 menit, kita akan doa. Kak Pinsa tolong doakan untuk kita semua dan juga teman-teman. Doakan Aca supaya pemulihan terus ya. Itu juga jadi kesaksian kita ketika teguh dalam Tuhan.